Tomica Honda CR-V. Nah guys, pada video kali ini kita akan unboxing dan review lagi diecast dari merek Tomica atau Takara Tomy, yang modelnya atau diecastnya ini adalah Honda CR-V ya guys. Widih, kalau nggak salah ini keluaran atau dirilis tahun 2019. Di sini tertulis ST19 ya guys. Honda CR-V ini skalanya 1:66 ya, dibikin sama Tomica, jadi nggak skala 1:64 guys. Nomornya 67 ya guys. Sudah ada lisensi resmi dari Honda ya, official license product, jadi it's okay. Nah, untuk diecastnya seperti apa, langsung kita unboxing dan kita dobrak bersama-sama ya guys. Let's go. Nah, jadi ini adalah satu diecast yang ya, kalau di Indonesia ini sudah termasuk diecast yang langka dan juga sudah mulai mahal harganya ya. Boleh juga. Ya, kira-kira harganya sih sekarang 100 ribuan ya. Padahal waktu itu gua beli harganya 55.000 coy ya, di Toys Kingdom. Boleh juga. Seperti ini nih guys, kita dapatnya ya, kosong ya. Oke, boxnya masih box kayak gini. Jadi gua inget banget ini keluaran tahun 2019, cuman pas gua beli itu pas posisi bulan Juni kalau nggak salah ya, masuk di etalase Toys Kingdom ya. Nah, seperti ini guys, masih dibungkus plastik. Nah, kayak gini ya guys modelnya teman-teman ya, mobil Honda CR-V ya. Siapa sih yang nggak tahu mobil Honda CR-V teman-teman? Jadi mobil Honda CR-V ini adalah salah satu mobil yang memang sangat keren ya. Boleh juga. Dan mobil SUV, tipe SUV di jalanan Indonesia sudah banyak yang tahu ya. Nah, seperti ini diecastnya teman-teman ya. Jadi memang mobil Honda CR-V ini mobil yang sudah terkenal di Indonesia ya, sebagai mobil SUV teman-teman. Dan juga mobilnya juga seliweran di Indonesia ya, Honda CR-V ini. Boleh juga. Nah, ini rilis tahun 2019, waktu itu masih ini ya, di Toys Kingdom, masih demen-demennya hobi hunting Tomica ya. Nah, catnya sayangnya agak merintis teman-teman. Seperti ini diecastnya ya guys, seperti ini ya, dari samping seperti ini. Sayangnya di sini kayak ada rongga gitu ya, kayak ada space yang cukup jauh ya. Karena ini buat ini ya, suspensi, makanya dikasih space, tapi ya kelihatan banget jeleknya ya, kayak ada bolong gitu ya. Nah, dari samping seperti ini guys, bannya terbuat dari plastik teman-teman. Ban terbuat dari plastik dan velgnya velg model kancing ya, seperti ini guys. Dan untuk base-nya terbuat dari plastik guys. Tomica, copyright Tomy, nomor 67, skala 1:66, 2013, Honda CR-V, made in Vietnam. Oke guys, seperti itu. Dan ini cukup oke ya. Untuk detail gardannya di bawah ini juga detailing ya, cukup rapi ya. Cukup banyak perintilan-perintilan yang dibikin di sini ya. Meskipun ini cuma plastik ya, tapi di sini oke ya di sini. Dan sini ada rivetnya. Ini jadi harus dibongkar kalau pakai bor ya, kalau pengen dibongkar. Nah, ini seperti ini guys. Dan knalpotnya di sini ada dua ya, kiri kanan ya di sini ya. Untuk bagian sasis atau base-nya, untuk bodinya ini terbuat dari metal guys ya. Nggak usah khawatir, ini terbuat dari metal. Dan sayangnya untuk ini ya, catnya sudah mulai merintis teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Jadi catnya itu kadang-kadang mulai berbintik-bintik ini ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena kita simpan di tempat yang lembab. Yang kedua, kita nggak pakai silika gel ya. Harusnya sih disimpan pakai silika gel ya, pakai kayak gini penyimpanannya ya. Nah, pakai ini ya. Jadi kita simpan pakai Tomica protector, kemudian kita masukkan silika gel kayak gini ya. Jadi aman lah diecast Honda CR-V ini. Jadi Tomica Honda CR-V ini aman, catnya nggak merintis harusnya ya, dengan adanya ini. Tapi karena disimpan di box cukup lama ya, jadinya ya seperti ini guys ya. Itu adalah salah satu kondisi yang harus kita pahami, kelemahan dari salah satu diecast yaitu Tomica ini ya. Jadi setiap diecast itu ada pro dan kontranya dan juga ada plus minusnya ya teman-teman ya. Meskipun ya ini salah satu diecast yang belum ada yang bikin ya dari merek manapun ya. Dari Hot Wheels nggak bikin, Matchbox nggak bikin, Majorette nggak bikin ya, Mini GT juga bikin ya, Inno juga nggak bikin ya. Cuman Tomica yang bikin teman-teman ya, karena mobilnya ini ya pasar Indonesia banget ini, Honda CR-V. Nah, kalau kita lihat di sini untuk fiturnya, fitur open partnya juga nggak ada ya. Pintunya nggak bisa dibuka, terus bagasi belakang juga nggak bisa dibuka. Jadi no feature, tidak ada fitur-fitur open part di diecast ini, kecuali fitur ini aja, suspensi ya. Jadi bisa buat ini ya. Jadi bisa mantul-mantul teman-teman ya. Jadi ada fitur mantul-mantul atau suspensi kayak gini, karena ada pairnya di dalam ya. Nah, untuk detailingnya sih bagus ya. Kalau menurut gue sih ini ya, detailingnya mirip mini scale ya. Lihat nih ya, untuk detail depannya. Untuk lampunya sendiri sudah pakai plastik mica dan didetail banget kayak gini ya. Jadi nggak sembarangan ya. Lihat nih. Untuk detail headlampnya atau headlightnya ya, didetail dengan sangat rapih kayak gini ya. Gokil ya, keren banget. Ada logo Honda di sini, kemudian grillnya seperti ini, grill depannya ya, warna silver gini ya.
dan warna hitam di sebelah sini, keren ya. Jadi kayak mobil beneran cuy jadinya. Tinggal kasih ini ya, spion ya. Jadi kayak mobil beneran kalau di foto ya. Nah, di sini ada ini ya logo-logo kecil, kayak ada ini ya, detailing kecil di sini ya, kayak cekungan-cekungan fog lampnya. Dan untuk bagian bumper di sini ya, bumper di sini ini juga didetail ya, bintik-bintik gitu ya. Sangat ini ya, rapi dan juga ini ya, telaten ya. Menurut gue sih Tomica memang ini ya, diecast yang dibikin dengan telaten ya. Jarang banget yang dibikin ada menceng atau apa ya, miss itu ya detailingnya. Kalau di merek Hot Wheels kan kadang catnya ada yang bleber kemana gitu ya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang ini ya, wah ini error nih, cuan nih. kelakuan diecast Wakanda ya. Nah, untuk bagian kaca depannya seperti ini guys. Ini kita bisa lihat ya, interiornya warna hitam di situ. Dan ada bayangan gua lagi jelasin ke kalian ya di situ ya. Oke. Nah, di sini untuk setirnya setir kanan ya, kelihatan, dan di sini ada spion tengahnya, teman-teman. Dan ini untuk bagian ini ya, kap depannya seperti ini. Catnya merintis ya, sayang banget ya guys. Kurang perawatan ya, harusnya dirawat dengan baik ya supaya catnya nggak merintis teman-teman ya. Dan harganya sudah mulai mahal sayangnya. Gua mau beli lagi harganya udah 100. Kemarin gua cari lagi di marketplace warna hijau 150. Waduh. Yang penting gua beli yang reguler baru-baru aja ya. Nah, untuk diecastnya seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian samping kiri seperti ini ya. Bisa dilihat untuk pintunya sendiri ada 2 ya di samping kiri ya. 1 2, dan di kanan sebenarnya ada 2. Jadi ada 4 pintu ya teman-teman ya. Mobil SUV 4 pintu, dan juga ada ini ya, baris tempat duduknya ada 1 2 di belakang ini kayaknya ini ya. Cuman ini aja ya, cuman bagasi ya. Jadi begitu guys. Jadi di depan ada 2 tempat duduk, di belakang ada bangku panjang ya, 3 tempat duduk ya sebenarnya. Oke. Nice banget. Oke, di situ untuk detail interiornya bisa kita lihat teman-teman ya. Kita bisa lihat sangat rapi sekali ya pekerjaan dari Tomica ini ya, Takara Tomy. Honda CR-V ini benar-benar oke banget. Lihat nih, untuk kursinya aja di detail garis-garis kayak gitu ya. Jadi ini worth it untuk kalian koleksi teman-teman. Kalau kalian suka dengan mobil-mobil yang ada di Indonesia seperti ini, seperti Tomica Honda CR-V ini keren banget. Dan untuk garis pintunya, detail handle pintunya juga didetail ya. Dan di sini juga sama detailing untuk ininya ya, sininya bagian kaca-kaca sini juga bening gitu ya. Kemudian di sini ada tempat pengisian bahan bakar, didetail juga. Oke, keren banget, nice banget coy. Kemudian di bagian sini over fendernya seperti ini ya, dicat hitam dikit ya di sini ya. Oke, nice banget coy. Kemudian di bagian sini kita lihat di sini bagian ini ya, bagian belakangnya. Alright, bisa kelihatan teman-teman dengan cukup oke dan jelas ya. Ada logo Honda di sini. Ini Tomica sudah mulai langka memang ya. Tomica yang sudah mulai langka dan mulai mahal harganya ya. Jadi ya mumpung masih kejangkau ya, silahkan dibeli dulu sebelum benar-benar hilang. Kalau sudah hilang, wah udah harganya bisa sampai jutaan kayak Tomica hardtop gitu ya. Nah, mudah-mudahan Tomica Premium Land Cruiser hardtop juga masuk lagi ya ke Indonesia ya, masuk ke Indonesia ya. Karena kemarin sudah ada rilis, ada ini spoiler gitu ya. Tomica Land Cruiser hardtop itu mau masuk Indonesia, yang premium ya, versi premium. Wah, sudah pasti tuh. Harganya pasti langsung mahal banget ya. Dan di sini untuk bagian lampu belakangnya ya, masih cecetan teman-teman ya. Di sini cecetan warna merah ya. Ada logo Honda, terus ada CR-V di sini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Kalau kalian sih pasti bisa lihat ya di sini ya. Tulisannya warna silver, sementara bodinya itu putih metalik gitu ya. Jadi memang agak gimana ya, agak hampir samar gitu ya. Dan ini untuk detail garis bagasi belakangnya kelihatan jelas ya. Dan untuk garis bagasi belakangnya terlihat dengan jelas dan rapi ya teman-teman ya. Dan tempat ini ya, handle bagasi belakangnya juga kelihatan. Kaca belakang seperti ini kayak agak smoky apa gimana ya, kayak merintis ya. Wow, sayang banget. Dan di sini ada tempat di sini ada detailing kayak gini ya, detail kayak ininya ya, apa sih, sayap bagasi belakang ya, seperti itu guys. Untuk bagian atasnya seperti ini guys ya, bagian atasnya. Nah, untuk bagian atasnya kayak gini guys ya. Kalau kalian lihat di sini polosan dengan warna putih metalik kayak gini. Cuman di sini rapih ya, ada detailing garis-garis bodinya di sini ya, di bagian atas ini. It's okay banget teman-teman ya, dan keren banget ya. Sayangnya catnya nggak merintis. Kalau kita lihat di samping kanan seperti ini guys. Sorry agak ngeblur. Nah, seperti ini hampir sama dengan samping kiri teman-teman ya. Dan juga wow ya, sayangnya catnya merintis banget ya di sini ya. Waduh, gampang merintis nih, kena ini ya, kena sesuatu yang lembab ya. Jadi kita harus simpan pakai ini ya, silika gel, atau kita jemur aja kali ya. Dan ini detailing garis-garis bodinya juga sudah terlihat dengan jelas. Kemudian di sini juga oke ya, it's okay banget ya. Dan yang menurut gue bikin gue
terkejut di sini adalah logo Hondanya yang menonjol ya. Logo Hondanya menonjol di sini teman-teman ya. Sangat oke dan kece banget. Dan bumper bawah bagian belakang seperti ini, warna hitam, bagiannya menyatu dengan bagian bodi atau sasisnya ya. Ya, jadi ini menyatu dengan bagian base atau sasisnya. Seperti itu guys ya. Oke. Made in Vietnam. Alright. Nah, seperti ini. Nah, ini keren banget ini. Bisa kalian mainkan di saat kalian lagi ini ya, bosan juga ya. Nah, ini sudah mulai mahal harganya, jadi kalian harus siap-siapin ini ya, dana ya. Karena kalau kalian belum punya ya. Karena sebelum ini ya, sebelum jadi mahal ya, kayak Tomica hardtop gitu ya, sudah mulai mahal harganya, bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan ya. Kok bisa ya? Nah, itu ya. Itu yang membuat diecast itu jadi mahal itu ya, ya rarity-nya, kelangkaannya. Sementara merek Hot Wheels itu kemarin langka ya, tiba-tiba keluar lagi dengan warna milking yang baru. Ya, begitulah kenyataan yang harus ditelan ya. Nah, untuk diecast ini gua akan kasih nilai ya, dari segi detailing, dari segi feature, dan meskipun gak ada spionnya, gua akan kasih nilai diecast ini dengan nilai 98. Cuman untuk kualitas cat yang merintis kayak gini, itu akan gua kasih nilai -1 ya. Nih ya, karena catnya gampang merintis maka kita nilai -1, jadi nilainya totalnya 97 dari 100 guys ya. Oke banget ya. Nah, menurut gue ini worth it dan layak dan langka kalau kalian koleksi ya, si Tomica Honda CR-V ini keren banget ya. Nah, jika kalian menemukannya di gantungan, langsung sikat aja ya guys, langsung beli aja daripada kalian menyesal ya. Gua nyesel cuman beli satu ya, harusnya beli dua kalau waktu itu ya. Jadi satu buat cadangan, satunya buat ini ya, buat dipajang kayak gini, dilus kayak gini ya. Karena ketika dilus kayak gini kelihatan nih catnya merintis ya. Nah, itu aja review singkat dari gue teman-teman. Jangan lupa untuk kasih like, comment, dan share. Dan thanks for watching ya. Dan semoga kalian gak bosan dengan video-video review dari gue ya. Dan termasuk video review lagi diecast-diecast yang sudah mulai langka, termasuk dari Tomica ya. Dan itu aja review singkat dari gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe. Dan thanks for watching teman-teman. Until next time. Nah guys, cara untuk menyimpan Tomica yang baik dan benar adalah seperti kita kasih Tomica protector kayak gini ya. Lalu kita kasih sebuah silika gel ya. Jadi buat nyimpan di sini. Nah, kita masukkan sini, kita masukkan sini ya. Jadi silika gel ini fungsinya untuk menghambat ini ya, menghambat kelembapan ya, menghindari kelembapan jadi lebih awet. Nah, tapi ya namanya ini ya, sering berjalan waktu ya susah juga ya. Kadang kalah kuat dengan kelembapannya ya. Nah, itu aja review singkat dari gue dan thanks for watching. Until next time. Itu tips dari gue ya.